seen that road before. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. The wild and windy nights that the rain washed away. Well, let's have a pool of tears, crying for the day. Don't leave me standing here. Let me know the way. Many times I've been alone, many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, but still that leads me back to your long winding road. You love me stand here, no, 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 a long, long time ago. Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam. Sebelumnya buat The Legendary Odi Agam kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Super sekali bersama Aci dan Sheila bertiga. Saya senang sekali bisa berada di sini, kembali berjumpa dengan Anda dan juga pemirsa di rumah, karena saya percaya kalau zaman sekarang kita selalu membutuhkan pengertian-pengertian yang semakin kemasan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sekarang juga, hari ini juga. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita sambut kehadiran dari Pak Mario Teguh. Good evening, sir. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, kita berjumpa lagi dalam program kita Golden Ways dalam The Long and Winding Road. Jalan berliku yang panjang menuju kecemerlangan hidup. Nah, jalan kehidupan tidak selalu kelihatan jelas. Tetapi anehnya, jalan kehidupan itu akan reveal itself, akan membuka dirinya dan kelihatan jelas begitu kita melangkah. Sehingga sebetulnya seberapa jauh pun perencanaan masa depan Anda, yang dibutuhkan adalah mendekat kepada yang jelas terlihat dalam langkah pertama Anda. Jadi hanya orang-orang yang melangkah yang akan mulai melihat gambaran awal dari bentuk wajah masa depannya. Itu sebabnya sesegera mungkin setelah Anda memiliki rencana, bertindaklah. Kalau Anda tidak tahu, bertindaklah. Karena di dalam proses bertindak itu, kita menjadi tahu. Itu dulu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Bagi yang tidak memperhatikan, jalan kehidupan ini hanya menjanjikan akhirnya. Betul. Tetapi, jika kita ikhlas memperhatikan, bahkan untuk setiap langkah yang kita butuhkan untuk menjadi pejalan kehidupan yang baik, ada petunjuknya dan bahkan sangat rinci. Maaf Pak, bolehkah Bapak memberikan contoh buat kami? Terima kasih Pak Sip. Sahabat Indonesia yang super, surga sudah dijanjikan lama ya. Surga, kalau menurut kita ke surga, kalau ngeyel kita ke neraka. Tetapi tidak ada yang betul-betul tahu karena belum ada orang yang kembali dan bercerita mengenai keindahan surga dan mengenai penyiksaan di neraka. Nah, di dalam perjalanan ini ada cara-cara yang sangat jelas sekali, yang kalau kita perhatikan itu bagian dari perjalanan, yaitu cara. Coba Anda sebut ya dalam bahasa Inggris. Apa ini bacanya?
Cat. Tidak boleh ikut-ikut ya. Audience dulu. Apa ini bacanya dalam bahasa Inggris? Good. Ini? Tapi kok beda ya kalau orang Amerika yang mengatakan cat, ten, pen. Kalau kita cat, ten, pen. Apa bedanya? Pinjam kertasnya. Ini loh bedanya. Waktu saya mengatakan cat dengan cara lazim kita cat, ten, pen. Tapi kalau mau tepat cat, ten, ten. Meletup. Langsung coba bilang tempe dengan meletup. Coba. Tempe. Langsung lain ya. Tempe. Nah jadi letupkanlah waktu Anda bicara T, K, P itu. Nah waktu Anda bilang cat terus pintu tertutup itu betul. Lihat. Jadi kesimpulannya ada banyak cara untuk mencapai keprimaan. Jangan tolak belajar. Kalau Anda tertarik di satu bidang, pilih orang, organisasi yang Anda ingin tiru, lalu serap semua yang ada pada mereka. Gunakan 3 N. N yang pertama, niteni. Niteni, amati. Anda harus 100% ikhlas mengamati orang supaya Anda bisa serap yang Anda bisa pelajari dari orang lain. Yang kedua, niroke. Meniru, karena kalau ada, bayangkan kalau ada pribadi-pribadi yang super kita bisa tiru, kita bisa jadi seperti dia. Jangan menolak meniru. Ikhlas. Lalu karena Anda selalu punya kelebihan dari orang lain, Anda tinggal nambahi. Lalu Anda jadi lebih baik darinya. Jadi kalau begitu yakinlah bahwa yang jauh itu meskipun tidak kelihatan menjadi masuk akal bagi mereka yang ikhlas mempelajari cara-cara yang dekat. Itu. Super sekali Pak Mario. Tadi saya pikir itu niteni bahasa Jepang Pak, karena saya kebetulan kurang mengerti bahasa Jawa. Tapi itu ada artinya yaitu memperhatikan. Memperhatikan. Maka belajarlah. Siapa? Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke floor. Silakan, saya persilakan audiens untuk bertanya untuk segmen pertama. Segmen pertama, silakan. Yes, Ibu. Silakan Ibu. Silakan berdiri. Selamat malam Pak Mario Teguh. Salam super. Salam super. Saya pernah mendengar Bapak berkata, jika ingin mencapai surga, maka berbelok kanan dan berjalanlah lurus. Ya. Bisakah Pak kita berbelok kanan dan berjalan lurus apabila kita tidak mengetahui siapa diri kita sebenarnya? Ibu maaf, dengan siapa? Saya Lingga dari Bogor. Ibu Lingga. Ibu Baik, Lingga. terima kasih Ibu. Good. Kalau ada orang bertanya, apakah Anda tahu jalan menuju surga? Mulai dari sekarang jawab ya, belok kanan dan terus saja. Yang istilahnya kembali ke jalan benar itu, dari tadinya repot di kiri, dikejar-kejar hutang, macam-macam, insaf ke kanan. Lihat. Jadi kalau begitu perjalanan menuju surga itu ke kanan, ke yang baik, dan lurus saja. Nah perjalanan lurus ini banyak tidak diyakini orang, padahal dengarkan ini. Siapapun yang jalannya lurus lebih cepat sampai. Bantah itu. Lihat ya, tidak jujur. Tidak jujur. Nih, ya, lihat perjalanannya. Panjang sekali. Dan dia memang melihat macam-macam dalam perjalanan itu. Tetapi kalau bisa ini diperpanjang, bisa dibayangkan ini. Kalau perjalanan tidak lurus ini diperpanjang, berapa panjangnya kehidupan orang kalau dia setia pada jalan yang lurus. Tahu tidak tahu. Jangan langgar yang telah dibuktikan ribuan tahun oleh orang baik sepanjang sejarah. Itu. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Ibu Lingga cukup jelas saya rasa jawabannya. Kita beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan dari audiens. Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum, salam super Pak Mario. Yes. Saya Diah dari Bandung. Yes Ibu Diah. Bagaimana cara kita memelihara, mempertahankan impian kita yang sangat indah, sementara kita menjalani sebuah perjalanan yang sangat panjang dan penuh tantangan. Terima kasih. Super sekali.
Pekerjaan. Pekerjaan apapun, kalau Anda mau cintai pekerjaan bukan karena pekerjaannya. Kalau ini sebuah pekerjaan dan Anda ada di dalamnya, Anda harus lihat pekerjaan ini menjadikan Anda apa. Kalau Anda mencintai pekerjaan karena pekerjaan itu menjadikan Anda pribadi yang lebih baik. Yang lebih kuat, lebih santun, lebih damai. Nah, kalau pekerjaan itu Anda cintai karena menjadikan Anda pribadi yang lebih baik, tidak akan ada yang bisa mengganggu Anda dalam pekerjaan itu. Nah, kalau pekerjaan itu menuntut Anda menggunakan kelemahan Anda. Ada orang lemah matematika tapi bekerja di accounting. Coba itu. Orang sulit bergaul. Karena dia kalau ketemu orang selalu mau nyakar begitu. Lalu dia bekerja di sales, di penjualan. Coba. Berapa banyak orang sekarang yang sedang bekerja menggunakan kelemahan-kelemahannya. Lalu dia berlama-lama dalam kelemahan. Tidak segera berpindah di tempat di mana dia paling kuat. Nah, kalau Anda sudah menemukan tempat di mana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, nikmatilah. Karena kehidupan itu bukan sampainya, tetapi penikmatan dari prosesnya. Itu ya. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Baik, kita break dulu sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan begitu banyak pengertian baru. Tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Long and winding road that leads. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa di rumah. Kita masih bersama-sama dalam sebuah kesempatan yang berbahagia tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita malam hari ini. Pak Mario, kita bicara mengenai tema lagu hari ini, The Long and Winding Road. Ya. Lalu saya berpikir mengenai kehidupan, Pak. Mengenai kehidupan, saya merasa ada banyak orang di sekeliling kita yang merasa kalau hidup itu bukan sesuatu yang mudah. Penuh beban, penuh kesusahan, penuh masa lalu. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sementara kita merasa kalau hidup itu punya beban yang cukup besar, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, perjalanan menuju kebaikan itu selalu dirasakan sulit dan panjang. Karena dibandingkan dengan jalan menuju keburukan. Jalan menuju keburukan itu lurus, pendek, cepat karena cara orang-orang yang jalan di jalan keburukan itu jalan terpleset. Karena seringnya orang terpleset menuju neraka itu licin. Ya. Karena perjalanan menuju surga itu perjalanan menuju tempat-tempat naik. Bukan tangga loh ya. Tempat-tempat naik. Kalau Anda sudah sampai di satu tempat yang baik, tempat Anda naik. Kemudian Anda akan pantas bagi tempat yang lebih tinggi lagi. Tempat Anda naik lagi. Nah, itu tidak mudah. Karena memang gampangnya adalah mengutamakan yang enak sekarang. Itu sebabnya kalau ditanya, ayo kita ke masjid. Aduh, hujan gitu kan. Ya, kalau pub di mana? Gitu. Ya, cepat sekali orang bereaksi kepada hal-hal yang tidak penting. Nah, kalau orang itu mengutamakan yang tidak penting, yang utama adalah tidak tingginya nilai. Orang yang mengutamakan yang penting akan bernilai. Seperti tidak enak saya contohkan, tapi waktu saya datang ke Malang, tempat saya dibesarkan dulu, ada teman SMA saya yang nakalnya bukan main, datang kepada saya lalu bilang, kamu dulu benar. Sekolah dengan betul itu ternyata baiknya sekarang. Dulu dia merendahkan saya karena saya naik motor 100 ribuan. Motor dia bagus. Tapi saya datang pulang dengan mobil, dia masih gonceng istrinya yang hamil dengan motor SMA-nya dia loh. Lihat bagaimana berubahnya kehidupan. Kalau kita setia pada yang memuliakan, kita jadi mulia. Itu saja. Super sekali Pak Mario. Sangat indah dan sangat mengena. Terima kasih. Baik, saya akan meminta kepada Anda yang sudah berada di sini bersama-sama dengan kita, karena saya yakin sudah tidak sabar untuk bertanya. Saya persilahkan untuk segmen kali ini, penanya pertama. Silahkan Bapak. Yes, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Tovan dari Wastu Kencana Bandung. Yes, Pak Tovan. Tadi menurut Bapak bahwa jalan menuju surga
adalah jalan ke kanan lalu lurus. Ya. Tapi menurut saya bahwa jalan menuju surga itu tidak selalu harus berbelok kanan, tapi juga terkadang belok kiri lalu lurus. Lalu ke kanan dan lurus. Bahkan berputar-putar karena itu lebih bermakna. Begitu ya? Dan menurut saya bahwa untuk mengetahui suatu nilai, maka harus mengetahui nilai yang lain. Karena untuk tahu terang harus tahu gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat super. Silakan Pak Mario. Saya mau contohkan ya, sesuatu yang benar belum tentu tepat sebelum saya menjawab. Oke. Sesuatu yang benar belum tentu tepat. Contohnya, wortel. Bagaimana kita tahu wortel itu baik untuk mata? Karena orang memperhatikan kelinci yang makan wortel tidak pernah pakai kacamata. Itu benar tapi tidak tepat loh ya. Nah, dalam perjalanan hidup, mengapa Anda harus, enak kan, muter-muter, iya, baru sampai. Kalau memang nanti akan belok kanan dan lurus, kenapa tidak segera? Ada tahu wanita yang sudah pacaran 12 tahun belum dilamar-lamar? Ya karena pacar prianya ini filsafatnya adalah muter-muter. Kalau ada wanita yang sudah dipacari lama dan belum dilamar, katakan ini kepadanya setelah Golden Way selesai. Katakan, kalau kamu tidak lamar aku minggu ini, aku lepas diriku di pasar bebas. Super sekali Pak. Baik, saya tertarik terinspirasi dengan pertanyaan barusan Pak. Ada satu hal tadi yang Bapak katakan, untuk tahu terang, harus tahu gelap dahulu Pak. Saya mohon komentar dari Bapak. Begini ya, kalau kita bisa pilih belok ke kanan dan lurus. Tetapi kalau dalam upaya itu Anda tetap melakukan kesalahan, ya tahu kenapa? Mungkin Anda sedang disiapkan untuk menasehatkan perjalanan ke kanan. Supaya Anda menjadi pribadi yang memberikan kesaksian tidak enaknya ketidakbaikan. Berapa banyak orang yang sekarang jadi orang mulia, yang dulunya orang-orang yang mursal. Coba, lihat. Karena orang-orang yang kembali dari neraka, biasanya menjadi teman yang baik. Karena dia tahu kalau tidak bayar hutang itu diapakan. Kalau bicara tidak amanah diapakan. Sehingga waktu dia hidup lagi, dia takut sekali ke neraka. Sehingga bilang, tadi aku utang berapa? Begitu. Lihat. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Selamat Bapak untuk tanggung jawab barunya yang barusan didengar. Dan kita beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Julia dari Bandung, super Yes, saya pernah mendengar pernyataan, the way to overcome your fear is to face it. Jadi untuk mengeluarkan ketakutan kita, kita harus menghadapinya. Namun ketika kita menemukan jalan yang berliku untuk menuju ke jalan yang lurus, ketakutan tersebut selalu saja menghantui kita. Bagaimana untuk mengusirnya? Terima kasih Pak. Super sekali. Sahabat Indonesia yang ada di Grand Studio Metro TV dan yang ada dimanapun sekarang sedang memirsa program kita, lihat ya. Ini orang kalau mataharinya rendah bayangannya seperti apa? Panjang. Besar sekali. Sekarang saya tanya, biasanya siang atau malam, di mana Anda membayang-bayangkan ketakutan Anda? Malam, ada matahari nggak? Tidak, jadi bayangannya besar sekali. Rasa takut itu tidak besar. Yang besar itu adalah pembayangannya. Maka jangan bayangkan ketakutan. Jangan bayangkan dampak dari ketakutan itu. Banyak orang mau minta maaf, takut minta maaf. Karena membayangkan, dimarahi. Sekarang hadapi. Datang lalu minta maaf. Mohon maaf saya tidak sengaja menampar Anda. Gitu. Tadi maksudnya pelan-pelan terlalu keras ya. Nah, kalau kita berdiri dengan sinar ke depan, lalu melihat ke belakang, yes.
akan besar sekali bayangannya. Kehidupan ini nyata. Kalau Anda mau membayangkan, gunakan kemampuan Anda membayangkan untuk membayangkan langkah yang membesarkan Anda, bukan untuk menakut-nakuti Anda. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama-sama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Dan tadi di segmen sebelumnya ada sebuah pernyataan yang sangat berkesan buat saya, Pak. Sewaktu kita bicara mengenai ketakutan dan Pak Mario mengatakan kalau kita jangan membayang-bayangkan ketakutan itu karena itu bisa menjadi besar. Betul. Lalu saya menjadi berpikir, then it means that imagination is not always a good thing. Imajinasi bukan selalu hal yang baik, Pak. Betul. Kalau begitu, imajinasi seperti apa yang harusnya kita semua miliki supaya hidup kita semakin keemasan, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Ini ada yang saya mau tuliskan satu kata yang penting sekali dalam kehidupan kita. Apapun yang Anda miliki tidak lebih penting daripada penggunaannya. Penggunaan double N ya. Ya. Penggunaannya. Berani, good untuk apa? Tinggi besar untuk apa? Lihat itu. Sekolah untuk apa? Itu sebabnya anak-anak murid sulit belajar sesuatu yang dia lihat tidak ada untuk apanya. Mahasiswa di jurusan hukum sulit belajar sungguh-sungguh kalau dia tahu pelanggaran hukum di mana-mana dibiarkan. Itu. Mahasiswa di lingkungan yang mempelajari pelestarian lingkungan hidup tidak bersemangat belajar itu kalau dia lihat Kementerian Lingkungan Hidup tidak bereaksi ke pemberitaan pembuangan limbah ke sungai-sungai di Indonesia. Untuk apa? Gitu. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang tua yang menyemangati anak-anak, buat mereka tahu yang dilakukannya itu untuk apa. Kalau kita mau bersemangat dalam hidup, tanya, Anda sekarang ada untuk apa? Tidak ada orang bisa ragu-ragu dalam perjalanan hidupnya kalau dia sudah tahu untuk apa kehidupannya. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang berada di sini untuk bertanya. Silakan. Yes, Bapak. Silakan. Salam super Pak Mario. Salam super, Bapak. Nama saya Rian dari Kiara Condong. Tadi awal Bapak mengatakan kita tidak tahu pasti tentang akhir dari kehidupan ini. Iya. Yang jadi permasalahan, bila Bapak memberikan nasihat dan ada orang yang mencurigainya, nasihat Bapak itu bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Super. Sahabat Indonesia yang super, bukan hanya saya yang bekerja sebagai penyemangat. Tetapi semua orang tua tahu bahwa anaknya sering menolak nasihat baik juga ya. Kakak sering ditolak nasihatnya oleh adiknya. Saya sebagai kakak pun ditolak, kalau ayah tidak. Karena saya sudah tahu caranya mengembangkan anak-anak yang percaya bahwa tidak ada niatan saya kecuali memuliakan mereka. Nah, kalau ada orang yang mencurigai niat Anda, pertama kali itu adalah pemberitahuan kepada Anda bahwa dia belum mengerti. Kalau dia mengerti bahwa saya mengasihinya dan semua yang saya upayakan untuk kebaikannya, dia tidak mungkin menolak. Berarti yang salah saya dulu. Saya belum membangun pribadi yang dua. Satu, ada pribadi yang tahu caranya, tapi belum menjadi pribadinya. Tahu caranya, belum pantas melakukannya. Coba. Tahu caranya, belum setia pada yang dikatakannya. Karena orang yang dihormati adalah yang sama antara kata dan tindakannya. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam mengupayakan kredibilitas, tapi orang masih tidak percaya. Karena memang ada orang yang dilahirkan, mungkin meleset dari ranjang, nangkapnya cepat atau gimana, sampai dia sulit percaya. Ada orang sulit hormat. Ada orang tidak mempunyai kemampuan menghargai pendapat orang, itu ada. Nah, untuk orang-orang seperti itu, ada bahasa gaulnya, yaitu kalau you bener, kenapa hidupmu susah? Iya toh? Nah, jadi kalau begitu, kalau kita selalu mengkritik orang, tanya, kenapa orang yang kita kritik kok hidupnya lebih baik dari kita?
Mungkin itu pemberitahuan, jangan lama-lama berada di kiri jalan. Jalan menuju surga itu belok kanan dan lurus saja. Sudah mulai dari sekarang itu sederhana. Mau pulang nanti arisan, ya kemana-mana bilang belok kanan, lurus saja. Belok kanan, lurus saja. Begitu. Baik, terima kasih Pak Mario. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Ibu. Ibu, silakan Ibu. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super. Pak Mario, untuk menemukan jalan menuju surga adalah belok kanan dan kemudian lurus saja. Ya. Pertanyaan saya adalah, iman kita kadang-kadang kuat dan juga kadang-kadang lemah. Nah, di kala lemah inilah kita lalu berbelok ke kiri. Bagaimana Pak Mario menjaga hati kita agar kita tetap berada di dalam jalan yang lurus tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Pak. Khalil Gibran mengajarkan, how shall you achieve beauty if your ways are not beautiful? Bagaimana mungkin Anda mencapai keindahan kalau jalan-jalan Anda tidak indah? Bagaimana bisa hidup dalam pernikahan yang indah kalau tidak satu sama lain berbicara dengan cara-cara yang seindah mungkin? Sebut istri namanya, halo Susan. Begitu kalau memang namanya Susan. Iya loh ya. Nah, kemudian gunakan panggilan-panggilan yang indah seperti my love gitu, darling, jangan bucu, gitu kan? Loh, ada orang yang bagaimana dia bisa memulai kehidupan yang indah? Makan, hidangkan walaupun itu sarden, tiap hari sarden, sampai suaminya licin badannya, oke? Okay? Ya. Hidangkan dengan anggun begitu, lalu datang malam ini menunya sarden super, gitu. Oke? Okay? So dalam hal keindahan Anda bertanggung jawab penuh. Indahkan suara Anda. Ada suara yang enak didengar. Bayangkan kalau kita punya anak umur 2 tahun baru mandi, bau minyak telon, bagaimana suara kita? Apa kabar? Coba, gunakan suara itu untuk bicara dengan istri kita walaupun dia sudah tidak kecil lagi. Oke? Okay? Ya, ada suara yang kita gunakan kalau kita ditagih orang yang maksa terus, gitu kan? Jangan gunakan suara itu. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang menjadi bibit dari keindahan di kehidupan Anda. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pemirsa Metro TV di seluruh penjuru tanah air Indonesia, di internet, di luar negeri, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini, Pak. Lalu kita bicara, di sini saya melihat ada super point yang sudah Bapak bagikan pada kami, yang bunyinya, jangan menunggu untuk menjadi mampu sebelum Anda berangkat dalam perjalanan hidup ini. Betul. Semua kemampuan dan kehebatan Anda bangun dan miliki karena Anda menjalani kehidupan ini dengan penuh. Betul. Lalu Pak, apa yang sebetulnya dimaksud dengan kehidupan yang penuh, Pak? Satu dulu ya, dan ini penting sekali, bahwa the skill of doing, keterampilan untuk melakukan, comes from doing. Pegang dulu, bahwa keterampilan untuk melakukan itu datang dari melakukan. Anda tidak bisa membayangkan berenang lalu ahli berenang. Dalam kehidupan kita itu, kita sering hanya membayangkan lalu merasa berhak untuk mendapat. Mulai dari sekarang lakukan apapun, karena bahkan bicara salah itu melatih lidah. Apalagi kalau bicaranya betul. Yang kedua, hidup yang penuh itu hidup yang menarik untuk diceritakan. Saya tantang seluruh ayah Indonesia yang super. Ceritakanlah kehidupan Anda kepada anak Anda. Kalau sebentar anak Anda terus menguap gitu, ada kartun nggak ya di TV, begitu? Berarti Anda tidak memimpin kehidupan yang penuh.
Hiduplah secara penuh karena kehidupan yang penuh ini cerita perjalanan yang menarik. Dan perhatikan, semua pemimpin yang hebat di dunia adalah pencerita yang efektif. Efek itu efek, itu dampak. Waktu dia bicara ada pukulan di hati yang membuat orang mau berbangsa dengan baik. Gitu kan, mau melayani sesama dengan baik, bersungguh-sungguh menjadi ayah yang super. Itu hidup yang penuh. Lalu kalau kita tidak hidup untuk sesuatu, untuk apa kita dilahirkan? Padahal Tuhan tidak buat sampah. Hanya kita yang buat sampah. Pasti ada tujuan mulia dari kelahiran kita. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang berada bersama-sama dengan kami untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Muhammad Danang Subari dari Jalan Gumuruh, Gatot Subroto, Bandung. Yes Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan, bagaimanakah menentukan timing yang tepat untuk memaksimalkan potensi super kita demi meraih kehidupan utuh di masa depan yang kita inginkan. Nah sekarang, apakah Pak Mario mempunyai waktu-waktu yang baik untuk meraih hal itu? Terima kasih, salam super, assalamualaikum. Salam super. Waalaikumsalam. Kalau kita melayani dengan baik, setiap detik dari kehadiran kita di program ini itu dinilai besar sekali oleh para pengiklan. Tapi ada 14 tahun dalam kehidupan orang yang sama sekali tidak dihargai orang. Bisa dibayangkan? Jadi waktu itu disebut waktu yang tepat bukan karena perhitungannya, tetapi karena kualitas yang kita lakukan dalam waktu itu. Sebuah kehidupan disebut penuh bukan karena panjang, tapi karena yang dilakukan dalam masa kehidupan itu. Jadi, hari Selasa tidak baik untuk berbisnis. Ya, kalau dilakukannya dengan cara-cara tidak baik. Tetapi kalau bukanya ya malam Jumat, gitu, jam 12 kurang 1, gerhana bulan, ada anjing melolong. Tetapi kita memulainya dengan niatan baik dan 3 hal ini yang ada nama Tuhannya. Dengan nama Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Mana Anda bisa salah? Dan satu lagi, kalau mau gagal, gagal yang terindah adalah gagal dalam proses melayani Tuhan. Karena itu tidak mungkin terjadi. Tuhan berkepentingan bagi keberhasilan orang-orang yang melayani beliau. Itu arti dari waktu baik, yaitu yang dilakukan dalam waktu itu. Itu. Super sekali Pak Mario, indah sekali. Kembali saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silahkan. Selamat malam, saya William Chandra dari Tomang, Jakarta. Salam super Pak Mario Teguh. Salam super Bapak. Di mana kita tahu dalam pencapaian goal kita harus memiliki action. Oke. Bagaimana cara ya Pak, agar kita bisa menghancurkan batu penghalang yang menghambat action kita, agar kita mau melakukan action dengan sepenuh hati kita. Terima kasih. Very good. Batu penghalang Pak. Ada 2 orang, ya. Yang pertama namanya William Chandra. Ya, yang satu lagi namanya siapa saja? Joko. Katakan gitu. Si Joko kalau ada batu penghalang dia melingkar, gitu. Ada batu lagi dia naik, dia turun, lalu dia sampai menjadi pribadi yang cemerlang. Lalu William masih lama di situ, kenapa? Sedang berusaha menghancurkan batu penghalang. Cedok, 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 cedok. Coba bayangkan itu. Semua halangan diberikan kepada Anda agar Anda menjadi pribadi yang lebih besar dan lebih kuat sehingga Anda bisa melampauinya. Hanya pribadi yang kakinya pendek yang membutuhkan tangga kecil. Anda mau perpanjang kaki supaya Anda bisa melompati. Dengarkan ini, kalau Anda dilempari batu fitnah, tangkap, kumpulkan. Dilempar batu lagi, tangkap, butuhkan. Kalau Anda sabar dengan batu-batu yang dilemparkan kepada Anda sekarang akan punya cukup batu untuk bangun istana.
Apalagi bata sekarang mahal. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Pemirsa, begitu banyak pengertian baru yang muncul malam ini yang mudah-mudahan bisa kembali membuat hidup Anda menjadi semakin mudah menuju jalan-jalan keemasan. Tapi tidak terasa waktu kita ternyata sudah mendekati akhir Pak Mario. Yes. Saya persilakan untuk berikan notes terakhir Pak. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, bisakah Anda duduk lebih tegak? Dada lebih penuh? Mengangguk lebih anggun? Tersenyum lebih pasti? Karena ada yang senyumnya lepas-lepas sendiri. Good. Itu tanda pribadi yang berenergi, yang bertenaga. Tidak ada apapun yang bisa dicapai tanpa tenaga. Dan semua tenaga yang terjadi atas izin Tuhan. Nah, apabila kita besar yang kita inginkan. Ini anjurannya bagi kita ya. Sesuaikanlah energi Anda bagi besarnya keinginan Anda. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi ya. Sesuaikan besarnya energi Anda bagi besarnya keinginan Anda. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Pak Mario, terima kasih banyak. Thank you very much, sir. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita malam ini, betul-betul super sekali dan begitu memberikan kesan yang mendalam. Mudah-mudahan buat Anda juga di rumah. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Sampai jumpa, selamat malam.